Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kemarin kita sudah membahas tentang teori konspirasi yang menyatakan bahwa Ratu Elizabeth II adalah keturunan Fir'aun. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Ratu Elizabeth II yang beberapa sejarawan mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut pembahasannya. Sejumlah media menurunkan tulisan dengan tajuk Ratu Elizabeth II adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu terlihat pada tabloid Inggris seperti The Daily Mail dan The Daily Express. Surat kabar Al-Osbo di Maroko pada Maret 2018 juga menurunkan tulisan soal ini. Begitu juga dengan beberapa media di Timur Tengah. Di media sosial, kabar bahwa Ratu Elizabeth II punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi viral hingga saat ini. Kalau berita itu benar, berarti Ratu Elizabeth adalah sepupu raja-raja Maroko dan Yordania. Apakah itu benar? Dugaan hubungan antara raja-raja Inggris dan Nabi Muhammad SAW sudah lama muncul dan dibahas para sejarawan. Abdul Hamid Al-Auni, sejarawan Maroko yang juga penulis artikel di Al-Osbo, melacak kembali pohon keluarga sang ratu dan menemukan bahwa darah biru Elizabeth II diturunkan dari Earl of Cambridge pada abad ke-14, melintasi kaum muslimin Spanyol di abad pertengahan hingga berhulu ke Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Auni, seperti dikutip Newsweek, ini membangun jembatan antara dua agama dan dua kerajaan. Brooks Baker adalah direktur Burkish Peerage Foundation, yayasan Inggris yang khusus meneliti dan mempublikasikan catatan silsilah Ningrat Inggris. Buku-buku Burkish Peerage dianggap otoritatif dalam memetakan asal-usul para Ningrat Eropa. Sedikit orang Inggris yang mengetahui bahwa darah Nabi Muhammad SAW mengalir di pembuluh darah ratu. Namun, semua pimpinan agama Islam bangga dengan fakta ini, katanya, seperti dikutip United Press International. Al-Auni dan Brooks Baker sama-sama menemukan kaitan antara Ratu Elizabeth II dan Ningrat Muslim dengan melacak garis darah ke atas hingga ke generasi 43. Tapi para genealog atau ahli silsilah memperingatkan, jika kita melacak garis nenek moyang kita lebih dari 43 generasi, secara statistik kita punya sekitar 60.000 moyang. Dengan kata lain, kita semua sangat mungkin bersaudara. Pelacakan itu akan tiba pada masa Bani Umayyah, kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini menguasai Jazirah Arab, Afrika bagian utara, hingga Al-Andalusia yang kini disebut Spanyol. Raja-raja Eropa merebut kembali satu persatu wilayah Andalusia pada akhir abad ke-11. Salah satunya yang terkenal adalah Raja Leon, Alfonso VI dari Castilla. Alfonso menikah sekurang-kurangnya 5 kali dan punya 2 selir. Salah satu selir itu disebut-sebut bernama Zaida. Kerumitan mulai terjadi di sini karena sejumlah kronik menyatakan Zaida adalah muslimah yang pindah ke agama Kristen. Al-Auni dan Brooks Baker sama-sama merujuk pada Zaida sebagai titik sambung antara garis keturunan Raja Inggris dan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Salah satu buku yang paling sering jadi rujukan mengenai Zaida adalah Chronicon Regium Legionensium karya Uskup Pelayo dari Oviedo yang terbit sekitar 1121. Dua selir Alfonso, Jimena Munoz dan Zaida, putri Abenabet yang disebut Ibnu Abbad, Raja Sevilla, yang dibaptis dan diberi nama Elizabeth, yang kemudian melahirkan Sancho, yang wafat dalam perang Ucles, tulis Pelayo. Masalahnya, Pelayo punya reputasi buruk di mata sejarawan, misalnya Simon Barton dalam Conquerors, Brides, dan Concubines, Interfaith Relation and Social Power in Medieval Ibera, tahun 2015, menyebutkan sebagai pemelintir cerita dan pemasok dokumen palsu. Tapi Pelayo tidak sendirian. Kisah Zaida ini didukung catatan dari masa itu, seperti Chronicon Florienses yang disusun Biara Fleury di Loire-Vallée, Prancis Tengah. Kitab itu membahas kemenangan Almoravid, dinasti Islam di Maroko.
atas pasukan Leon Castilla dalam Perang Ucles pada tahun 1108. Kronik itu menyebutkan putra Raja Alfonso, Sancho, dilahirkan dari perawan mulia Saracen yang disebut Salahuddin yang telah dibaptis. Sejarawan Muslim Ibnu Idari Al-Marhushi menyebutkan dalam Al-Bayan Al-Maghrib Al-Akbar Al-Andalusi wa Al-Maghrib. Berbeda dari sejarawan Kristen, dia mengatakan Sancho sebagai putra Alfonso yang diperoleh dari istri Al-Mamun Ibn Abbad yang telah pindah ke agama Kristen. Joshua C. Beard dalam Norman Kings of Sicily and the Rise of the Anti-Islamic Critique Baptist Sultan tahun 2016 menyodorkan alternatif lain. Zaidah adalah menantu Ibnu Abbad dan janda Al-Fat Al-Mamun dari Cordoba, putra Ibnu Abbad. Menurut Beard, Ibnu Abbad bersedia memberi persembahan kepada Alfonso agar Sevilla tidak diserang. Ketika Cordoba jatuh ke tangan Al-Morafid dan suaminya wafat, Zaidah menjadi selir Alfonso. Zaidah lalu pindah agama menjadi Kristen dan dibaptis sebagai Isabella. Hal ini melahirkan kebingungan dan memungkinkan pencampuradukan dengan Isabella dari Perancis dalam kronik sejarah, tulis Beard. Sejumlah kronik mencatat bahwa Alfonso menikah dengan seorang perempuan bernama Isabella pada tahun 1099. Apakah Isabella ini sama dengan Zaidah? Tak pernah pasti hingga kini. Patricia Griff, guru besar Departemen Budaya Amerika Latin dan Iberi, Columbia University, menilai cerita ini hanyalah mitos yang tumbuh di masyarakat Al-Andalusia masa itu. Dalam The Eve of Spain, Myths of Origin in the History of Christian, Muslim, and Jewish Conflict, Griff menggambarkan bahwa fiksi yang lahir dari kisah Zaidah ini karena menawarkan alur memikat. Seorang muslimah yang jatuh cinta kepada seorang raja Kristen, pindah agama ke Kristen, dan melahirkan satu-satunya putra bagi sang raja. Sejarawan masa kini umumnya ragu akan kesahihan kisah ini. Leslie Hazelton, penulis yang telah menerbitkan beberapa buku tentang masa awal Islam, mengkritik artikel Abdel Hamid Al-Auni yang bikin heboh itu. Itu pelintiran lintas agama yang bermaksud baik, kata Hazelton. Tapi itu jebakan klik, ujarnya, seperti dikutip kanal sejarah populer Amerika Serikat dalam History.com. Hazelton menganggap cerita hubungan darah Ratu Elizabeth II dengan Nabi Muhammad SAW itu cuma rumor sebagai reaksi terhadap upaya menjelek-jelekan Islam di Barat. Menurut dia, hal ini mengungkapkan sebuah harapan bahwa Elizabeth II mungkin meminjamkan kehormatan kepada agama utama dunia itu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian percaya bahwa Ratu Elizabeth II adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Ataukah kalian lebih percaya kalau Ratu Elizabeth II adalah keturunan Firaun? Silahkan komen di bawah.